Halo, saya Juli Seliasa dari kelompok 10. Saya akan mempresentasikan dan sedikit men-sharing tentang bagian dari kelompok kami, yaitu mengirim surat dan menerima surat. Pertama, mengirim surat. Mengirim surat tentunya menggunakan kertas surat. Nah, kecuali surat digital ya, dia tidak menggunakan kertas surat. Nah, dalam kertas surat itu juga, surat-surat dinas biasanya diketik dengan menggunakan kertas folio dengan ukuran 21 x 33 cm. Tapi ini adalah contoh kertas folio, tapi ini kertas folio bagas. Tetapi kayaknya kalau surat dia menggunakan kertas folio yang polos ya, karena kan dia diketik surat. Terus 21 x 33 cm. Sedangkan ukuran surat niaga sering digunakan kertas kuarto dengan ukuran 21 x 29 cm. Namun kadang-kadang keduanya dapat dipertukarkan. Kemudian memo dan nota dinas. Biasanya ditulis pada kertas yang lebih kecil dibandingkan surat dinas lainnya. Kertas untuk memo berukuran 10,5 x 13,8 cm. Sedangkan kertas yang digunakan pada nota dinas mempunyai ukuran 21 x 29 cm kuarto. Ijazah dan tanda penghargaan atau piagam biasanya menggunakan kertas yang lebih luas jika dibandingkan dengan ukuran kertas di atas. Kemudian jenis kertas. Jenis kertas yang digunakan untuk menulis surat-surat tertentu biasanya berbeda-beda. Misalnya kertas Union Skin atau kertas impor. Digunakan untuk surat menyurat dengan luar negeri. Nanti saya akan memberikan contoh yang saya searching dari internet, karena saya tidak punya contoh langsung. Kemudian kertas HVS untuk surat yang asli. Seperti ini ya, contoh kertas HVS. Nah, kertas HVS juga mempunyai ukuran nih, ada A5 dan A4. Tergantung, biasanya lebih sering menggunakan ukuran F4. Maaf ya, F4 dan A5. Kemudian jenis kertas. Ada kertas Durslak untuk tindakan surat, kemudian kertas stensil untuk surat yang jumlahnya banyak. Lanjut, kemudian lipatan surat. Nah, lipatan surat terbagi menjadi dua. Satu, berdasarkan tradisi, lipatan Prancis, dan lipatan Barional. Kemudian, yang kedua berdasarkan teknis. Ada lipatan paralel ganda, lipatan tunggal, lipatan standar, lipatan setengah standar, lipatan akordion, dan lipatan setengah akordion. Nah, lipatan Barional. Saya ada contoh lipatan Barional. Saya sudah membuat contohnya seperti ini. Nanti saya akan mempraktikannya langsung jika kalian menginginkan ya. Seperti ini. Lipatan surat jenis Baron atau Barional sering digunakan untuk surat-surat dinas atau surat yang menggunakan amplop atau sampul yang panjang, karena panjang lipatan ini melebihi sampul atau amplop ukuran pendek. Kemudian lipatan Prancis. Nah, ini adalah lipatan Prancis, dia membentuk M atau W. Ini adalah lipatan Prancis. Lipatan kertas jenis Prancis yang digunakan untuk surat-surat niaga. Kemudian lipatan paralel ganda. Ini lipatan paralel ganda. Seperti ini. Dia ada 4. Dia tidak membentuk W. Lipatan kertas surat jenis paralel ganda juga adalah jenis lipatan yang mudah untuk dibuat, karena hanya meneruskan lipatan sekali lagi setelah lipatan tunggal. Kemudian ada lipatan tunggal. Ini lipatan yang paling mudah, hanya dibagi menjadi 2. Ini adalah lipatan tunggal. Lipatan kertas jenis tunggal adalah jenis lipatan kertas yang paling sederhana serta paling mudah dibuat, karena hanya dengan membagi kertas surat menjadi 2 bagian yang sama panjang kemudian dilipat. Kemudian ada lipatan standar. Ini adalah lipatan standar. Ini sangat sering digunakan untuk surat-surat ya, seperti surat di kantor, dia menggunakan lipatan standar. Karena saya pernah magang di kantor bupati, jadi saya sering melihat lipatan surat yang standar seperti ini. Lipatan kertas jenis standar adalah jenis lipatan surat yang paling umum digunakan. Kemudian lipatan setengah standar. Lipatan setengah standar ini seperti ini. Ini seperti amplop ya. Dia 3 garis, tetapi yang paling atasnya kecil. Lipatan kertas surat jenis setengah standar adalah variasi dari lipatan surat bentuk buku. Perbedaan terletak pada bagian lipatan atasannya saja. Nah, sekian dari penjelasan saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Dinda Isyana. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan lipatan akordion. Lipatan surat jenis akordion adalah variasi lain dari lipatan surat bentuk baku. Cara melipat jenis akordion, kertas dibagi 3 sama besar, bagian 1, 2, dan 3. Kemudian bagian 1 dilipat ke atas dan bagian 3 dilipat ke bawah.
Lipatan setengah akordion. Lipatan surat jenis setengah akordion adalah variasi lain dari lipatan surat bentuk baku. Cara melipat jenis setengah akordion, kertas dibagi 3 bagian, bagian 1 dan 2 sama besar, dan bagian 3 lebih kecil. Bagian 1 dilipat ke atas dan bagian 3 dilipat ke bawah. Selanjutnya, lipatan sampul surat. Yang pertama, sampul surat niaga. Sampul surat niaga biasanya berisi informasi seperti nama perusahaan, alamat, logo, dan informasi kontak. Yang kedua, sampul surat keamanan. Sampul surat keamanan adalah alat yang digunakan untuk melindungi dokumen atau surat penting dari akses yang tidak sah atau pencurian informasi. Yang ketiga, sampul rekat silang tertutup. Sampul rekat silang tertutup adalah penutup pada sampul yang melibatkan lipatan silang di bagian atasnya, memberikan keamanan tambahan karena sulit dibuka tanpa merusak sampulnya. Yang keempat, sampul berjendela. Sampul berjendela adalah sampul dengan jendela transparan di bagian depannya, memungkinkan alamat atau informasi lain yang dicetak di dalam surat atau dokumen terlihat tanpa membuka sampul. Yang kelima, sampul berjendela 2. Sampul berjendela 2 adalah sampul yang memiliki 2 jendela transparan di bagian depannya, memungkinkan untuk melihat lebih dari satu informasi yang dicetak di dalam surat atau dokumen tanpa membuka sampul. Yang keenam, sampul berkancing bertali. Sampul berkancing bertali adalah jenis sampul yang memiliki penutup dengan kancing dan tali untuk menjaga isi sampul terlindungi. Biasanya terbuat dari bahan yang kuat seperti kertas tebal. Sampul ini memberikan perlindungan tambahan dan tampilan yang formal atau klasik. Yang ketujuh, sampul lapisan sisi. Sampul lapisan sisi adalah jenis sampul yang memiliki lapisan tambahan di satu atau kedua sisinya. Seringkali terbuat dari bahan seperti plastik atau laminasi untuk memberikan perlindungan tambahan dan daya tahan. Yang kedelapan, sampul berlubang dan jepitan. Sampul berlubang dan jepitan adalah jenis sampul yang memiliki lubang di bagian atasnya untuk disimpan dalam map atau binder dan dilengkapi dengan jepitan atau klip untuk menjaga dokumen tetap terjaga dan tidak tergeser dari posisi semula. 9. Sampul dokumen. Sampul dokumen adalah wadah untuk menyimpan dan melindungi dokumen seperti surat, kontrak, atau laporan dari kerusakan atau kekacauan. Ini umumnya terbuat dari kertas, plastik, atau karton. Yang ke-10, sampul katalog. Sampul katalog adalah penutup atau wadah untuk menyimpan dan melindungi katalog atau brosur dari kerusakan, seringkali dengan desain menarik untuk menarik perhatian pembaca. 11. Sampul gereja. Sampul gereja adalah buku yang digunakan dalam ibadah atau peribadatan di gereja, seperti buku himne, buku doa, atau Alkitab. Mereka sering memiliki desain yang khusus dan mencerminkan nilai-nilai agama dan tradisi gereja tertentu. Adapun amplop persegi panjang dengan tutup memendek bisa digunakan untuk surat dinas dan surat lamaran kerja. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, tulisan sampul. Alamat luar surat ditulis pada halaman muka sampul surat. Alamat ini disusun berurutan sebagai berikut. Yang pertama, nama orang, jabatan, atau nama kantor. Yang kedua, nama jalan atau gang, nomor rumah atau kantor. Yang ketiga, nama kota atau provinsi, nomor kotak pos, kode pos, nomor telepon, dan telex jika ada. Letak penulisan alamat luar semuanya terletak 1/4 bagian sebelah kanan bawah sampul. Huruf K pada kepada terletak tepat di titik tengah sampul. Selain itu, pada sampul juga dibutuhkan kepala surat, nomor surat cap dinas sebelah kiri bawah, dan tera dinas, bebas dari riak, kilat, dan seterusnya di sebelah kanan atas. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dinda dan juga Seri, yaitu menerima surat. Disposisi. Disposisi adalah catatan tertentu yang dibuat setelah penerima surat selesai membaca surat tersebut, agar diteruskan kepada bagian atau pejabat yang mempunyai wewenang khusus dalam menentukan tindak lanjut surat tersebut. Disposisi dapat dibedakan ke dalam beberapa macam, antara lain disposisi langsung. Yang disebut disposisi langsung adalah disposisi yang langsung dituliskan pada kertas tersebut. Biasanya disposisi jenis ini ditulis pada bagian surat yang kosong. Disposisi lampiran. Disposisi lampiran adalah disposisi yang dilakukan pada kertas lampiran. Disposisi ini sudah disediakan belangkonya, jadi petugas atau penerima surat dapat secara langsung mengisi saja sesuai dengan keperluan. Selanjutnya, arsip surat. Surat yang akan dikirim kepada pihak lain biasanya dibuat rangkap satu lembar untuk dikirimkan dan selembar lagi disimpan sebagai arsip. Begitu pula surat-surat yang dikirim oleh pihak lain sebaiknya juga diarsipkan, karena surat-surat tersebut kadang-kadang diperlukan lagi. Arsip surat diatur berdasarkan sistem yang tepat oleh arsip.
Sebab surat yang keluar dan masuk pada satu kantor banyak dan masalah yang akan dibahas pun bervariasi. Selanjutnya, wujud arsip itu berupa tulisan yang berhubungan dengan perencanaan penyelenggaraan dan penyelesaian kegiatan administrasi. Adapun jenis-jenis arsip dapat dibedakan menjadi: yang pertama, arsip sentral. Arsip sentral adalah arsip yang disentralkan pada kantor induk atau kantor pusat suatu instansi atau organisasi. Yang kedua, arsip sekunder. Arsip sekunder adalah arsip yang terdapat pada unit-unit atau cabang-cabang suatu instansi atau organisasi. Yang ketiga, arsip aktif. Arsip aktif adalah arsip yang dipinjamkan dari arsip sentral untuk menyelesaikan suatu persoalan yang terdapat pada unit atau cabang. Yang keempat, arsip sementara. Arsip sementara ialah arsip yang disimpan dalam waktu yang tak lama, sebab arsip ini dapat dimusnahkan jika sudah tidak diperlukan lagi. Yang kelima, arsip baru. Arsip baru ialah arsip yang masih digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya, arsip lama. Arsip lama adalah arsip yang sudah tidak digunakan dan menyelesaikan suatu persoalan atau pekerjaan. Yang terakhir, mikroarsip. Mikroarsip ialah arsip yang berada di unit-unit cabang, instansi, atau organisasi tersebut. Selanjutnya, agenda surat. Agenda surat ialah semua kegiatan pengelolaan surat yang ditulis pada buku khusus yang berisi kegiatan penyelenggaraan surat, baik mengenai pengetikan, pengiriman, dan penerimaan, serta pengarsipan surat. Pembagian agenda surat sebagai berikut. Ini contoh agenda pengetikan surat. Yang kedua, ini contoh agenda pengiriman surat. Yang ketiga, ini contoh agenda pengiriman surat lewat pos tercatat. Yang keempat, agenda surat masuk. Yang kelima, contoh agenda surat keluar. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.